Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Berfarm channel yang mengulas seputaran burung berkicau. Oke kawan-kawanku, pada kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang perawatan cucak hijau yang sedang mabung. Bertepatan ini cucak hijau saya juga sedang mabung, burung-burung yang lain juga banyak yang mabung. Mungkin karena pergantian musim ini jadi banyak burung yang mabung. Oke, langsung saja untuk perawatan cucak hijau yang sedang mabung. Ini yang pertama, itu kita harus perhatikan tentang kebersihan sangkar. Jadi pada saat kondisi mabung, burung cucak hijau itu perlu sangat diperhatikan kebersihan sangkarnya. Jadi setiap hari itu perlu kita bersihkan, kalau perlu malah pagi dan sore kita bersihkan, kalau memang punya waktu. Tetapi kalau tidak punya banyak waktu, ya sekali dalam sehari itu kita bersihkan. Ya, saya sarankan pembersihannya itu yang lebih baik sebenarnya pada sore hari. Kenapa pada sore hari? Karena kotoran cucak hijau itu yang banyak kan dari pagi sampai sore hari. Nah, ketika sore dibersihkan dan cucak hijaunya tidur. Jadi ketika tidur ini sangkar dalam keadaan bersih. Jadi ketika sore kita kerodong, sangkar keadaan bersih, itu kotoran-kotoran yang ada di dalam sangkar itu tidak mengganggu cucak hijau, aromanya juga tidak mengganggu cucak hijau. Selain itu, kebersihan sangkar ini juga sangat berpengaruh pada proses tumbuhnya bulu. Kalau sangkar itu tidak betul-betul bersih, misalkan sangkar itu menjadi tempat persembunyian kutu ya, tempat persembunyian kutu atau mungkin virus-virus yang lain, itu kalau cucak hijau sedang mabung itu bisa menyerang rebung-rebung atau apa ya istilahnya, bulu-bulu yang masih terbungkus di sayap-sayap burung cucak hijau, di pangkal-pangkal bulu cucak hijau. Itu nanti juga berbahaya karena keadaan bulu muda itu masih lunak. Nah, ketika itu terserang kutu ataupun hewan kecil lain, itu juga akan mengakibatkan rusaknya bulu yang tumbuh. Jadi nanti ketika tumbuh itu tidak akan sempurna dan tentunya juga tidak akan bagus. Kemudian dalam pembersihannya ini saya sarankan itu tidak hanya kita bersihkan kotorannya, tetapi kalau bisa kita sikat, kita sabun, dan kita keringkan supaya benar-benar bersih dari bakteri. Kemudian yang kedua itu setelah terkait dengan pembersihan sangkar, yang kedua itu adalah masalah pola makan. Pola makan burung cucak hijau itu menurut saya burung yang cukup mudah ketika mabung, karena kita tidak perlu melakukan utak-utik extra fooding yang kita berikan. Semisal kita kebiasaannya itu 22 atau 33, ya itu saja. Kita tidak perlu menambah asupan extra fooding ataupun mengurangi. Ini untuk burung-burung pemakan buah memang kebanyakan seperti itu. Kenapa saya katakan kebanyakan seperti itu? Karena hampir semua jenis burung pemakan buah itu ketika mabung itu tidak ambrol. Kebanyakan itu mengalami sulam bulu. Jadi seperti trocok, kutilang, cucak hijau, kemudian peci itu tidak ambrol total, tetapi hanya sulam bulu. Jadi burung-burung ini tidak memerlukan asupan yang lebih sebelum mabung atau saat mabung. Kita memberikan extra fooding biasa saja seperti hari-hari yang lain. Kemudian yang berikutnya itu masalah mandi. Burung cucak hijau yang sedang mabung apakah boleh dimandikan? Nah, ini kalau saya ini dalam merawat burung cucak hijau itu saya sediakan cepuk yang besar. Cepuk yang besar sebagai di tempat sangkarnya. Karena burung cucak hijau itu biar bisa mandi sewaktu-waktu. Jadi dalam perawatan burung cucak hijau yang mabung ini,
itu saya juga tidak membatasi mandinya. Kalau dia mau mandi setiap hari ya biarkan mandi. Kalau dia tidak mau mandi ya jangan dipaksa mandi. Itu pada intinya. Karena mandi sendiri bagi burung cucak hijau yang sedang nyulam itu juga ada efek positifnya, yaitu efek positifnya itu mempercepat proses mabungnya. Jadi ketika sudah mabung keluar bulu baru agak basah itu sering didisi itu nanti akan lebih cepat untuk pulih kembali. Jadi sisa-sisa dari keratin atau pembungkus bulu, pembungkus sayapnya itu akan cepat rontok. Itu kalau cucak hijau yang sedang mabung. Jadi bisa dimandikan, sangat bisa kalau dalam perawatan saya. Kemudian yang selanjutnya itu yang terakhir itu adalah masalah pengkerodongan. Masalah pengkerodongan pun untuk cucak hijau yang sedang mabung itu juga dilakukan seperti biasa. Pagi hari dibuka, siang diablak, sore dikerodong. Kemudian ditambah lagi dengan pemasteran supaya nanti variasi dari ocehan burung cucak hijau kesayangan kita itu akan bertambah. Yang sedikit berbeda di sini adalah terkait pengkerodongan burung cucak hijau yang sedang mabung. Ini usahakan penempatannya di tempat yang lebih tenang. Kalau bisa itu tidak bersama dengan burung-burung yang lain. Misalkan dalam satu ruangan banyak burung kecil-kecil ataupun jangan terlalu dekat. Atau syukur-syukur kalau teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya itu memiliki tempat tersendiri. Misalkan burung cucak hijaunya itu memang tempatnya di misalkan dapur atau mungkin di ruang tersendiri. Itu malah lebih bagus untuk proses mabungnya. Karena fokus untuk mabung, fokus untuk pemasteran. Karena cucak hijau yang mabung ini kalau didekatkan dengan burung-burung lain itu cepat sekali untuk naik birahi dan emosinya. Jadi nanti dikhawatirkan ini proses mabungnya akan terganggu. Oke kawan-kawan, itu tadi sedikit pembahasan dari saya tentang cara perawatan cucak hijau yang sedang mabung. Tapi ini rawatan yang secara umum. Saya kembalikan lagi, setiap burung itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda dalam perawatannya. Dan setiap perawat itu pasti punya kelonggaran waktu yang berbeda-beda juga dalam melakukan perawatan terhadap burung cucak hijau. Jadi tidak bisa dipukul rata. Ini hanya perawatan secara umum. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Kalau ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.